Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Seberapa penting ya? Untuk berbisnis itu sangat penting, Pak. Karena di usia muda ini kita harus mencari tabungan di masa depan nanti, Pak. Kalau hanya untuk bekerja saja, tetap aja, Pak, jadi pekerja kantoran. Udah gitu kan banyak anak muda kerja di kantor, nongkrongnya di coffee shop, nggak ada gunanya, Pak. Tidak ada masa depannya mungkin, Pak, untuk tabungan di masa depan. Sempat diragukan oleh orang tua lantaran tidak memiliki ilmu dasar dalam berbisnis, tidak membuat Okta mengurungkan niatnya untuk tetap menjalani bisnis ini. Bagaimana reaksi serta respon orang sekitar terhadap bisnis yang Anda jalani? Kalau untuk respon berbisnis saya, istri saya, Pak, malah yang mendukung, Pak. Istri saya tuh, karena dia suka juga sama hewan-hewan reptil gitu, dia malah mendukung saya, Pak, dari dukungan istri, Pak. Pernah dulu gini, Pak. Saya kan beli kura-kura itu nggak murah ya. Jadi ibu saya sempat komentar, Pak. Itu kura-kura segitu harganya, mahal banget. Ntar kalau mati gimana? Gitu. Terus? Nggak mah ini insya Allah bisa. Saya jalanin aja, pasti bisa. Dan alhamdulillah akhirnya sambil berjalan bisa aja, Pak. Gini mah, kalau ini kan kura-kura nggak murah ya. Nanti Ami, kalau saya kan bilang ke orang tua, nanti Ami besarin dulu nih. Nanti pasti untung mah kalau udah besar. Ya udah katanya. Kalau lu bisa mah ya udah lanjutin. Tapi kalau lu ragu jangan. Bagaimana suka duka dalam menjalani bisnis? Paling sukanya itu, Pak, keuntungannya, Pak. Keuntungannya, Pak. Cuan ya. Karena keuntungannya lumayan, Pak. Dari cuannya, Pak. Dari kita melihara kecil, modalnya 1 juta, besarin, kemudian dijualnya 7 juta. Bahkan bisa sampai puluhan, Pak, karena tergantung kondisi si kura-kura tersebut. Dan gimana kita Kalau merawatnya untuk gitu ya? dukanya, ya itu, Pak, nggak enaknya. Yang nggak enaknya itu pas kura-kura sakit, Pak. Sakit pilek, kemudian bisa nafsu makan berkurang, kemudian dia mati. Nah itu juga paling dukanya, Pak. Karena kan belinya lumayan ya, Pak. Kebetulan ada dokter yang menangani khusus reptil aja, Pak, di Jakarta. Saya sebut gak namanya nih, Pak? Dia Boleh, udah nggak apa-apa. lumayan terkenal, Pak. Jadi Ya nggak apa-apa. namanya Dokter Yuli. Dia udah sering tayang di YouTube, di mana-mana, Pak. Dia rekomendasi para kiper-kiper, Pak. Bagaimana cara Anda meminimalisir resiko kerugian pada bisnis? Resiko mungkin untuk menjaga resiko yang buruk mungkin ya itu yang saya bilang, Pak, dari awal. Kita dari awal tuh harus memilih yang sehat, yang sempurna anatominya. Dari situ aja, Pak. Kalau kita udah beli yang sakit-sakitan, itu susah, Pak, merawatnya, Pak. Resikonya besar, bisa sampai kematian. Pola pikir apa yang harus dimiliki anak muda untuk mulai berbisnis? Kalau untuk pemuda, kalau mau bermulai berbisnis itu dari hobi dulu. Misalkan kayak saya suka pelihara hewan, sayangi dulu hewannya, cintai.
pelajari dulu karakter si hewannya. Di situ Pak, udah mulai bisa berbisnis. Apa rencana Anda ke depannya? Kalau untuk rencana, untuk sekarang paling saya hanya di rumah aja Pak. Tapi kalau udah ada modal yang besar, saya pasti buka toko karena menjanjikan sekali untuk bisnis kura-kura ini, terutama kura-kura ini. Untuk pemirsa Badar TV, kalau mau tahu lebih lanjut tentang bisnis saya, bisa hubungi di Instagram di @oktaturtle atau di WhatsApp 0812 1212 4948. Nanti kita sharing-sharing aja di WhatsApp atau Instagram. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin memulai bisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.